kita angkat sebagai duta komponen cadangan. Halo, heboh pemberian pangkat militer tituler terjadi setelah Jumat 9 Desember 2022 Deddy Corbuzier diberikan pangkat Letkol tituler TNI AD secara resmi dari pemerintah melalui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pembawa acara hitam putih ini diberikan pangkat dalam kapasitas media sosial alias YouTuber yang dapat mempengaruhi banyak orang, seperti keterangan resmi pihak Kemenhan 10 Desember 2022. Deddy diberikan kepangkatan itu dengan pertimbangan kemampuan khusus yang dibutuhkan TNI, yakni kapasitas komunikasi di media sosial. Kemampuan dan kinerja Deddy tersebut akan membantu TNI untuk menyebarkan pesan-pesan kebangsaan dan sosialisasi tugas-tugas TNI dalam rangka menjaga pertahanan Republik Indonesia. Beberapa tahun lalu Deddy Corbuzier juga diangkat sebagai duta komponen cadangan. Namun ini bukanlah hal aneh, terdapat peraturan yang mengatur gelar tituler militer. Di antaranya, individu yang berhak mendapatkan pangkat tituler tercantum dalam bab 3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1959 tentang pangkat-pangkat militer khusus, tituler, dan kehormatan. Berdasarkan catatan sejarah, selain Deddy Corbuzier, terdapat pula artis Indonesia lainnya yang mendapatkan penghargaan militer. Di antaranya, yang pertama, Bing Slamet adalah artis dan komedian ternama di tahun 1960 hingga 1970-an. Bing Slamet lahir 27 September 1927 dengan nama Ahmad Syekh Albar. Bing Slamet bergabung dengan kelompok teater Pancawarna dan seringkali mengisi acara HUT Kemerdekaan RI. Sebagai dedikasinya dalam seni, 10 Juni 1972, Bing menerima piagam penghargaan dari Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Lalu pada 7 November 2003 ia juga menerima anugerah tanda kehormatan Bintang Budaya Paramadharma di Istana Negara. Yang kedua adalah Amoroso Katamsi, lahir pada 21 Oktober 1940, merupakan seorang aktor Indonesia terkenal lewat film penumpasan pengkhianatan G30 SPKI tahun 1982. Ia juga pernah menjadi ketua Parvi yang didirikan 1956. Amoroso pernah aktif berdinas di TNI AL hingga mencapai golongan perwira tinggi dengan pangkat terakhir Laksamana Pertama atau Jenderal Bintang 1. Namun namanya semakin melambung dalam layar kaca berkat perannya di sinetron Tukang Bubur Naik Haji. Yang ketiga, Kris Biantoro alias Christophorus Subiantoro, lahir 17 Maret 1938 di Magelang, merupakan aktor sekaligus penyanyi Indonesia. Film-film besar seperti Si Manis Jembatan Ancol, Kuntilanak, Tiga Sekawan, dan Kuda-Kuda Binal juga dibintanginya. Kris Biantoro juga seorang veteran kemerdekaan Indonesia. Ia pernah terlibat langsung dalam Operasi Trikora 1961 hingga 1962. Yang keempat adalah Tessy Sri Mulat. Haji Kabul Basuki alias Tessy lahir 15 Juni 1942, seorang pelawak, aktor, dan anggota grup Sri Mulat.
Nama panggungnya berasal dari nama putri sulungnya, yaitu Tesi Wahyuni Riwayati Hartati. Sebelum terjun dalam dunia seni peran, Tesi adalah anggota KKO TNI AL atau Korps Marinir untuk operasi pembebasan Irian Barat pada tahun 1961 hingga 1963. Ia mengundurkan diri dari militer demi memenuhi permintaan sang ibunda. Yang kelima, Ratmi B29. Suratmi atau biasa dikenal dengan Ratmi B29 lahir pada 16 Januari 1932, seorang pemain film dan pelawak kondang era tahun 1970-an. Ia mendapat nama Ratmi Bomber B29 lantaran kerap menghibur keluarga TNI AU di Bandung sekitar tahun 60-an. Ratmi B29 juga pernah punya pangkat militer menjadi Sersan II Laskar Wanita atau Laswi, anggota Batalion D Brigade 16 Citarum, Jawa Barat. Selain itu juga masuk dalam pasukan Srikandi tahun 1945 berjuang di daerah Banyumas, Jawa Tengah. Artis ini dimakamkan di Taman Pahlawan Kalibata karena jasanya membela negara. Ia dianugerahi Bintang Gerilya, Bintang Kemerdekaan 1, Bintang Kemerdekaan 2, dan Bintang Gerakan Operasi Militer 1 dan 5.